mendaftar untuk labelisasi halal pendampingan. Dari yang terakhir. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita perbanyak solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir pada saat ini dan keluarga kita di rumah, wabil khusus sahibul bait di rumah ini, bunda beserta keluarga di rumah ini adalah daripada umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' amalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di tangan kita masing-masing sudah ada kertas. Ini termasuk adalah bagian atau bab-bab daripada pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia atau yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, orang tua, suami, anak, abang, ya. Di antara beberapa pertolongan yang dia ada kaitannya dengan materi, ini yang agak ringan. Solat hadiah. Kalau membuat pidiah agak, kalau dia sekarang 100 kilo, apalagi sekarang ini bokas lagi di ujung tanduk, ya kan? Tiap hari naik, diimpor boras dari luar negeri tak juga solusi. Ya, sekarang saja payung 2 yang 10 kilo dah 127. Kalau dibandingkan masih dia 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, kalau dibandingkan pada dekat Ramadan yang lalu, saya membeli kami 10 kilonya paling 100, tombus pola kalau tak salah saya 98. Sekarang luar biasa, yang 5 kilo saya sekarang 62. Jadi boras tetap naik, walaupun kadang ada boras-boras murah tapi limited edition itu. Jadi kalau dikaitkan dengan itu 100 kilo, apa 100 kilo Ustaz? Menurut timbangan solat hadiah, pidiah puasa atau solat, karena puasa dulu baru dikiaskan dengan solat. Itu kalau yang meninggal saja dia balik potong 15, laki-laki perempuan 9, maka itu 100 kilo ada perhitungannya berapa juta itu dananya itu, ya kan? Tak borat. Kalau mengaji kubur termasuk pertolongan borat. Sekarang trayek lah saya bilang dulu. Proyek mengaji kubur itu sekarang 1 juta sekapalo, ya. Berarti kalau 4 orang itu karena shiftnya 3 jam sekali bertukar, jadi 4 juta. Pernah kami mengaji dulu, kami kajikan orang kayo, kasihnya kami 1,5 juta seorang sekapalo. Tapi tak difaktorkan. Ada juga yang dapat kami bayar 7,5 per kepala, berarti 3 juta. Duit juga. Tapi kalau solat hadiah ni menengok variasi. Ada saya tengok semalam ada meninggal 10.000, dimasukkan orang tu amplop tu. Ada 5.000, ya. Tapi Pak Kota Ustaz Sahlan, kalau siapalah baduitnya Pak, buat dia 40 juga, atau buat 41 kata Ustaz Sahlan. 41 mesti 41 kali limpul, ya, kali limpul kalau ada duit. Tapi yang mengkehojokannya pilihan, orang-orang pilihan, Ustaz, Kiai, Haji, dia pun moton solat. Tengok pula limpul, Allahu Akbar. Tapi kalau masukkan pula 2.000, Allah katanya. Kan? Sebelum solat pula Allah, dia bilang Allah 2.000 katanya. Siapalah dia nak beramal. Siapalah nak beramal dia pula ini, ya. 41, ya. Jadi ini termasuk adalah pertolongan kita bagi keluarga yang sudah meninggal dunia. Boleh juga dilaksanakan keluarga kita itu sudah lama meninggal, mungkin dulu tak sempat atau lupa, ya, atau tak ada dana, terbatas dana. Boleh dilaksanakan. Begitu juga solat
menolak fidyahnya atau membayarkan fidyahnya. Ya, boleh juga udah lama meninggal dibayarkan. Kuburnya demikian juga. Tapi pokoknya berlakunya sampai kiamat dunia lah, selagi memang ada kemauan kita dan ada juga kita kemampuan untuk diri kita untuk dalam melaksanakan yang demikian. Di samping memang pertolongan itu banyak. Yang tak bermodal pun ada, seperti sampaikan kan. Ada 6 pertolongan dari kita kepada keluarga kita, khususnya orang tua ibu bapa kita yang sudah tiada. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, mendoakannya tak bermodal. Mendoakan orang tua Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tak butuh modal. Modalnya modal lidah saja. Ya, itu pun yang payah juga, tak teringat juga. Apalagi wa in khatamal Quran, yaitu menghatamkan mereka Al-Quran pinomat sekali setahun. Tak mampu bacakan qalbil Quran, hatinya Quran. Ya, pinomat sepaling Fatihah lah. Sesudah solat fardu. Kalau tak lalu lagi tak tahu lagi awak. Ya, topuk dado tanya. Tanya soleh kok. Tanya iman lah, pasti tak beriman lah awak kan begitu. Palahlah mengirimkan Fatihah tak lalu aku sama awak solat fardu. Kalau hidup mendiang siapa namanya penyanyi tu? Maggie Z, teganya dirimu teganya katanya. Tegalah kita selaku anak, tak pernah sekalipun kita memalingkan bacaan kepada orang. Kemudian apa lagi? Yaitu bersedekah atas namanya. Boleh. Keempat apa lagi? Menggantikan puasanya. Itulah tadi, tak mampu bayarkan fidyah. Kalau mampu awak boleh kita mempuasakan. Ini hadis. Ya Rasulullah ummi matat. Ya. Ummi matat. Ada terutang puasanya kata Rasulullah, ada. Maka anwaliyuhu, walinya lah yang mempuasakannya, ansyamihi, menggantikan puasanya. Kemudian apa lagi? Yaitu mengkurbankannya. Kalau mangsa yang ada dia berpuasan, laksanakan. Kalau tak ada berpuasan, kita lebih kurban. Kemudian pahalanya sampaikan ke almarhumah keluarga kita, mak ayah kita. Apalagi membadalkan hajinya, ya. Membadalkan hajinya, bukan menghaji badalkan, ya. Jangan salah. Membadalkan hajinya. Ya, haji badal. Kalau tak lalu kita tempahkan atau upahkan sama orang-orang yang ahliha. Orang-orang yang ahli dalam melaksanakannya. Itulah 6 termasuk tugas kita, bantuan kita kepada mak ayah kita, kepada keluarga kita yang sudah tiada. Termasuk ini tadi adalah masalah solat hadiah. Jadi jangan lagi ada perkataan-perkataan kita dengar selentingan solat hadiah ini tak diajarkan Nabi. Ini dalilnya. Ya, dan ini kita laksanakan termasuk pertolongan. Tak apalah susah modalnya. Ada orang kang punya kemampuan. Tapi itu tadi Bu, sepele dia menengok hukum tu. Ya, teringatnya dia, tapi banyak orang tak melakukan, tak ikut-ikut. Kita ni begitu, yang tak baik, yang elok-elok tu nak mengikut. Yang tak baik-baik itu diikut. Banyak juga sekarang saya pantau itu di lapangan, orang mampu tak ada buat solat hadiah. Ya, macam tadi ada berapa kali saya tadi, hari ini 3 saya melayan. Anak yang keempat kali tak lalu lagi. Yang pertama tadi meninggal orang tua guru sanawiyah di Jalan Popai, meninggal di pajak bahagia tadi, sedang belanjo. Saudara meninggal bah. Begitu dia oyong, sap lewat. Kemudian ada semalam lagi tadi juga ke bumi Pak Edi Surya, kenal Bu? Mantan Perkim. Itu kebetulan anak beliau mengajar di Aliyah. Begitu juga tadi. Kebetulan ada tadi jiran yang tak tengok saya, yang meninggal baru sampai dari rumah sakit Columbus Medan. Siapa boleh saya bilangnya? Ian Tarata, kenal? Suaminya di BRI, anak menantu Amir Daging, orang Jalan Satria itu, meninggal serangan jantung, masih muda, paling umurnya tu tak sampai 50 bolu. Di atas saya paling 5 tahun gitu, 4 tahun gitulah. 44 dia mungkin 48 49. Istri beliau kalau tak salah di BRI itu, lama di agak gemuk agak tu. Itu tak sempat tadi. Karena mayatnya pun tadi baru sampai
jam setengah 2 tadi tak takojar mengingat nak pulang lagi ke rumah nak mengaji. Jadi kembali kita ke kaji kita, Bu. Jadi pertolongan kita kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sudah tiada, itu kalau memang adanya sama awak, dilaksanakanlah. Jangan berhitung-hitung sama hak itu. Kenapa kita berharap ini diteruskan oleh anak-anak kita? Kalau adanya sama awak tak kehojo, kan anak mencontoh, kan begitu. Orang tua saya dulu meninggal, dibuat nenek saya meninggal, dibuatkan hak solat hadiahnya, ya kan? Ditolakkan fidyahnya. Kami pun meninggal hari tua mak kami buatkan demikian. Kalau mengaji kubur kan itu tadi, ya. Silah yang kira-kira yang masih cukup dengan kemampuan dana lah uang, kita laksanakanlah ini, karena termasuk ini adalah salah satu wujud pertolongan kita kepada mereka yang sudah tiada. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacalah sedikit. Karena tersebut dalam kitab Al-Mukhtar, tak apalah dibaca lagi bahasa Arabnya. Dan Matali'ul Anwar, ada hadis Nabi, tidaklah datang di hari atas diri mayit yang lebih hebat dari malam pertama mayit ketika dikuburnya. Maka lakukanlah perbuatan yang dapat memberikan kasih sayang terhadap mayat-mayat tersebut. Ini bahasa kitab, Bu, tak kasar ini, Bu. Ya, kalau kita kan tidak, jenazah, arwah. Dengan melakukan pemberian sedekah, jika tidak ada adalah lakukan solat 2 rakaat dengan membaca Fatihah sesudah iftitah dan seterusnya, ayat kursi 1 kali, kemudian Al-Hakumut Takasur 1 kali, dan Qul Huwallahu Ahad 11 kali, dan seterusnya ia berdoa. Bolehnya pula awak sendiri, boleh. Kalau sekira memang tak ada pun awak nak menghadiahkan sama orang, menompahkan, maka dikatakan dia solat hadiah kan. Sebagian mengatakan kerana dia memang awak suruh orang menyolatkannya, maka dikasih hadiah. Pemahaman lain, memang kita hadiah kalau solat awak tu ke dia, pahala solat awak tu. Itu juga menurut pemahaman. Tapi faktanya kebanyakan orang memaknai solat hadiah itu adalah dicari orang-orang tua, orang-orang alim, orang-orang yang paham, ya. Menurut diajarkan oleh guru-guru kita adalah 41 amplop atau 41 orang. Ada juga Kang, Bu, 1 orang 10 amplop. Mari sini biar aku kasih ke masjid sana. Begitu dia apa namanya? Apa boleh dibilang? Tak ada sampai. Mana kan ada begitu, ada, Bu. Makanya, Bu, ada istilah penyakit kita ni namanya pemburu mayat. Kalau ada meninggal, murah kali dia. Ngapa bilang? Ya, datangi copat itu, ada di kami sana. Tanyanya, "Sab, udah pakai fidyah?" Pakai tolak fidyah, dah. Ada aku ada anggota aku, pede begitu. Kalau saya tak pede, Bu. Saya kalau suka dipanggil orang lah baru saya mau. Datang tu, Bu, spesial. Kang, pernah saya dengar memandikan mayat pun mengambil jambah orang tu, berserubutan jambah. Ini wilayahku, ini wilayahku. Ya Allah, batongkah ada. Untuk tak bangkit mayat tu. Udahlah mandi sendirilah aku kata bajaya. Kan? Dengar batongkah orang tu, udahlah mandi sendiri aku tu bajaya. Batongkah kamu nak memandikan itu. Ada begitu? Ada. Alasan katanya, aku ya udah lama di sini. Cuma yang satu lagi, ya aku kan sudah ditempatkan di sini kata. Mana SKWA? Ya Allah, batongkah gagal nak mandikan mayat. Ya. Ada pula batongkah nak menolak fidyah, banyak macam itu. Tapi mudah-mudahan janganlah nak begitu kan. Kalau saya pula tak mau begitu. Kalau tak dipanggil orang menolak fidyah tak usah. Tak dapat pun solat dia tahu nak saya minta. Diam saya kan. Ada begitu tidak? Ada solat hadiah, ada. Sinilah aku kasihkan. Ya Allah. Kasih dia ambilnya masjid sana dia mengolah. Nyatanya begitu ditelusuri tak ada sampai. Ya. Bisa saja Kang, Bu, 20 amplop diterimanya sekali sembahyang dibuatnya. Ya Allah ya Rabb. Hati-hatilah kita. Ya. Maka ibu-ibu yang mau Allah, kerjakanlah ini. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita. Kamu besok kalau mak tiada meninggal,
kamu solat hadiah kalau mak. Inilah dalilnya. Dan lagi mereka kelompok-kelompok mengatakan solat hadiah itu bid'ah. Ya, ini dalilnya. Nabi sendiri yang menyuruh apabila ada jenazah atau mayat-mayat yang keluarga kamu yang baru meninggal, maka di kuburnya dia butuh pertolongan. Maka dalam kitab Nasoilul Ibad, Bu, seorang mayat ini digambarkan dia seperti orang yang sedang terkaing apa di tengah lautan apa maksudnya? Terombang-ambing di tengah lautan. Apa yang bisa kira-kira nak menyelamatkan dia tarik semua. Jadi begitulah keadaan ruh yang baru meninggal. Maka dia sangat mengharapkan pertolongan daripada ahluha keluarganya, termasuklah dari pertolongan-pertolongan itu hadiah dan lain sebagainya. Maka apa saja tidak diraihnya, doa, sedekah kita direbut macam mana, itu nanti menjadi pegangan dia, berbentuk peganganlah doa itu supaya dia tidak terombang-ambing di dalam lautan. Itulah makna yang ditulis oleh ulama, bahwasanya seorang yang baru meninggal maka dia seperti orang yang berada di tengah-tengah lautan terombang-ambing, ya, tenggelam, hampir mau tenggelam. Apa yang membuat dia bisa tidak tenggelam? Maka dikirimkanlah berbagai macam bacaan-bacaan, sedekah-sedekah atas nama beliau, maka itu termasuk salah satu yang dapat menolong dia. Kalau yang jadi pegangan, kalau yang jadi talampung, itulah dikatakan dalam kitab Nasoilul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantari. Ini sering disampaikan oleh Ustaz, ya, bahwasanya mayat itu ketika dia baru meninggal, dia sangat butuh pertolongan doa dari keluarganya. Dia terombang-ambing di tengah-tengah lautan yang sangat dalam. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah, ya Allah, sesungguhnya telah kukerjakan solat ini. Maka ini bacaan apanya? Doanya. Allahumma inni shallaita hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila qabrin fulanin bin fulanah. Jadi kalau ada yang pula namanya pula jelas tertulis di amplop, itu dibuatlah namanya. Janganlah pula lagi fulanah. Ini kan dicontohkan kitab ni atau fotokopi ni, tulisan ni, karena dia umum, fulanah. Fulan ni untuk umum, fulanah juga untuk umum perempuan. Ya Allah, sesungguhnya telah kerjakan solat ini sedang Engkau Maha mengetahui apa yang ku kehendaki. Ya Allah, kirimkanlah pahala solat ini ke kubur. Siapa nama orang tua kita? Sebutkan binnya. Kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Ya, niscaya dikirim Allah juga saat itu beserta 1000 malaikat yang bersama dengan setiap malaikat itu cahaya yang terang benderang menyenangkan ke kubur mayat itu sampai ditiup sangkakala trompet pada kiamat, dan diberikan Allah kepada yang melakukan solat sebanyak apa yang dikenal oleh matahari dengan sinarnya kebajikan-kebajikan yang diangkat Allah dia kepada 40.000 derajat, 40.000 haji dan umrah, dan dibangunkan Allah baginya 1000 kota di surga dan 1000 mati syahid, dan dipakaikan kepadanya 1000 pesalin. Maksudnya solat hadiah ini adalah solat sunat, maka haram hukumnya dikerjakan orang yang ada padanya kodo. Hati-hati, ya. Solat yang tinggal dengan sengaja secara ittifaq ulama, lihatlah dalam kitab, ya. Artinya orang-orang yang kira-kira banyak solat tertinggal, solat wajib kodoannya, ya, dan dia belum sama sekali berniat terbuka hati nak mengganti, janganlah tampung ini. Kecuali mohon maaf dia sedang berusaha menutupi mengkodo, baru bisa. Tapi kalau sama sekali, tapi kalau kaji-kaji, iya, kecuali memang aku masih ada kodoanku tuh. Tapi sedang dia di kodonya, itu bolehlah, tak terlalu beratlah dia sama dia. Tapi kalau orang yang sama sekali kodoannya belum sama sekali, teringat dia di ponagan, janganlah terima. Karena tidak boleh kita yang masih ada hutang sama Allah untuk melaksanakan solat sunat sesuai apa yang sudah dibahas
dalam pengajian-pengajian kita sebelumnya. Ahli sunnah wal jamaah bu berpendapat haram kita menggunakan waktu solat sunat kalau masih ada kodoan kita dalam solat fardu. Makanya mengapalah guru-guru dulu termasuk Malim Manan, Malim Zaman, Malim Syarba ini tidak menyampaikan ini. Bukanlah mereka tak mau menyampaikan ini. Hendak dijaga orang tu nanti masjid sunyi ketika puasa. Cuma tidak ada juga salahnya Malim Sahlan juga menyampaikan ini di hadapan jamaah, ya, bahwasanya tidak boleh kita gunakan waktu solat sunat kalau masih ada kodoan. Maka dicarilah solusi, pandai-pandailah. Bagi kita yang punya ada kodoan, ada solat tertinggal wajib, supaya menjaga juga harga diri kita. Jangan sogan awak sama manan tu awak sama anak awak sama jiran awak. Kamah ni cik itu salam puasa tak nampak bakuhong. Dukuhong pula lawak kahang kan. Pasti namang kodo saya ada kodo. Elok lawak datang solat ke masjid, solat tarawih, tapi seperti saya bilang triknya. Triknya apa bu? Kalau 4 rakaat dia samang 4 rakaat solat kodoan awak tu zuhur, asyar, isya, maka ambillah dia yang dia solat tarawih bilalnya bilal panjang. Subhanallah ma'bud, insyaallah 2 rakaat dapat itu. Sampai bilal doa dan menyebutkan kembali as-salatu tarawih rahimakumullah. Solat sampai. Tapi kalau bilalnya dia fatla minallah, ambillah solat subuh. Solat maghrib dapat juga. Kalau mangso kita bisa cepat. Makanya jangan ibu baca Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Jangan. Dia ambil saja intinya. Doa kunut itu terdiri dari tasbih, doa dan solawat. Maka ambil Rabbighfirli warhamni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wah. Itu dia bu, terpikir. Dan pula jangan pula awak tak berkunut. Salah. Karena mazhab Syafi'i kunut itu sunat muakkad. Bahkan sunat muakkad, bukan wajib. Maka harus kita laksanakan. Berbeda dengan mazhab lain, ya. Harus kita kerjakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut salat. Demikian keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hadis ini dhaif namun ada penjelasan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan. Andai berandai hadis ini tadi dhaif tentang yang saya bilang tadi tentang kehebatan orang yang melaksanakan solat hadiah nih, yang pahalanya diperuntukkan bagi orang yang dihadiahkan solat, ya, oleh orang yang menyolatinya dengan namanya solat hadiah, usul sunnatul hadiah. Doib, tapi ingat dalam kitab fikih yang bernama kitab I'anatul Talibin, ya, sepakat ulama bahwasanya hadis doib boleh diamalkan tapi tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, at-tafakkul ulama bi hadisin doib, ya, fi masailil pada masalah-masalah ataupun pekerjaan amal-amal yang berbentuk amal-amal kesolehan. Boleh. Yang tak boleh maudhu. Misalnya kalau jumpa kita hadis doib tentang beribadah di bulan Rajab, andai doib boleh. Kenapa? Karena ibadahnya sunnah. Tapi kalau ibadahnya wajib tak boleh. Ya, kalau jumpa kita hadis doib tentang melaksanakan haji atau melaksanakan zakat, tak boleh. Yang tak boleh itu sama sekali adalah maudhu, hadis palsu. Kalau hadis doib ni sebetulnya bukan hadisnya itu yang bohong, tapi ada salah satu perawi hadis itu yang cacat dia. Cacatnya bukan cacat fatal. Misalnya hadis ni dari perawi dari an ke Rasulullah itu 10 generasi. Tapi ada generasi kali mau pernah dia membeli cabai tak dibayarnya. Itu dah termasuk hadis doib. Bukan macam kita sekarang. Ya, luar biasa dia kejahatan dilakukannya. Atau dia pernah membongak pun pernah membonggak yang fatal-fatal, itu sudah dikatakan hadis doib. Tapi kalau hadis sahih itu, bu, semua perawinya, semua yang sumber hadis itu namanya sanad, matan isi hadis, sanad dari mana bersumber hadis itu, dari Aisyah, dari siapa namanya, budak Rasulullah yang dari Koci ini,
Alah, hah? Bukan. Yang budak Rasulullah yang dulu Rasulullah hijrah, semuanya mengkasih rumah, mengkasih unta. Aku ya Rasulullah miskin, tak ada nak aku kasih sama kau, ambillah anakku. Oh, Anas bin Malik. Anas bin Malik. Aku tak ada ya Rasulullah, sama pula mengkasih rumah. Tanda kebahagiaan datang Rasulullah. Aku nak ngadu anakku ni, ambil anakku ni sama kau. Oh, enggak pula anak. Anas bin Malik. Ya, periwayat hadis banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan solat, dengan puasa, dengan ibadah Rasulullah itu dari Anas. Kenapa? Anas bin Malik ni dari kocik sama Rasulullah. Macam mana Rasulullah tidur, macam mana Rasulullah menguap, dia tahu. Makanya kitab Syama'il itu yang berisikan tentang Rasulullah itu, itu dan sumbernya dari Anas bin Malik. Macam mana badan Rasulullah, macam mana rambut Rasulullah, macam mana Rasulullah menguap, macam mana Rasulullah keluar dari kamar mandi. Itulah dari Anas bin Malik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sini 40 katakan Bu, boleh. Tidak mesti 40. Tidak mesti katanya. Solat adiyah ini boleh dikerjakan perempuan, tapi lebih afdal maksudnya dikerjakan laki-laki. Ya. Demikian pula boleh dikerjakan hanya satu orang, tidak mesti 40 orang lebih, 40 orang atau lebih. Boleh satu. Kalau tak ada dana awak pula, awaklah. Oi, kita lah ya. Tak lalu kita menghadiahkan lebih baiklah itu kita buatkan besok malam 3. Macam mana Kita nama dia abang. Suami, isteri, 12 anak, kakak. Ada 5 besar, ada nah. Soli sunatul hadiah ya. Rakaataini ila ruh fulan bin fulanah lillahi, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Atau usolli sunatul hadiah ila ruh fulan bin fulanah. Langsung aja lah. Ila ruh Anwar bin Haji Mahmud, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Biasa membaca doa iftitah, ya kan? Fatihah Bu. Yang tadi ya, ayat kursi. Kemudian apa tadi saya bilang lagi? Al-Hakumut Takasur. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Kalau ada membilang 11 kali, terserahlah. Kalau Malim Sahlan membilang 11 kali. Kalau Malim Ahmad bilang 10 kali. Ini pun 40 Malim Sahlan, ada membilang 41 kali. Kenapa begitu Ustaz? Menjaga mana tahu ada bacaan yang kurang. Salingkan banyak kenapa cepat? Menutupi dia. Udah? Biasa solatnya Bu. Nanti rekat kedua demikian juga balik. Baca Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut Takatsur. Apa lagi tadi? Qul huwallah 11 kali. Kan? Betul kan? Qul huwallah 11 kali. Dah, itu ajalah kajian kita, tak malam lama. Agak tegang leher saya, sakit bersuara. Dikerjakan habis maghrib. Ba'da maghrib. Kalau menurut Ustaz Sahlan, di situ ke bumi mayat. Ya. Kenapa? Dia begitu dikuburkan, dia sangat membutuhkan pertolongan. Udah lama-lama Ustaz. Udah lama. Itu pula kajiannya. Kalau cepat dia pula dapat apa pula pelaksanaannya. Kalau dah lama-lama boleh. Pada saat itu kan dia memang sangat butuhkan pertolongan. Karena dia baru dikuburkan, 7 langkah ini yang mengantarkan jenazah ni, datanglah malaikat ini dapat menggelotak lah kan. Maka dia sangat membutuhkan pertolongan kita. Seperti yang dikatakan tadi, dia terombang-ambing seperti di dalam